Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Diki dari mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Agama Islam, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas 2D Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan memenuhi penugasan mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu mewawancarai masyarakat tentang sila-sila Pancasila. Kalau begitu, mari kita simak video selanjutnya. Assalamualaikum. Perkenalkan Bu, nama saya Ahmad Diki. Saya dari mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Agama Islam, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Jadi Bu, saya ada penugasan dari mata kuliah Pancasila Bu, untuk menjelaskan warga-warga sekitar kita atau masyarakat menjelaskan tentang Pancasila Bu. Apakah Ibu sedia? Insyaallah bersedia. Sebelumnya Ibu bisa memperkenalkan nama Ibu terlebih dahulu Bu. Nama saya Ibu Julia. Saya sebagai rakyat Indonesia yang menurut saya tentang Pancasila adalah satu lembaga yang harus kita pahami sebagai warga negara Indonesia. Kalau menurut saya Pancasila itu asal usulnya dulu diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya Pancasila. Panca artinya 5, terus sila artinya dasar atau prinsip. Jadi setiap rakyat Indonesia itu harus mempunyai prinsip atau dasar 5. Yang mana 5 dasar itu? Pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya setiap warga negara Indonesia harus mempunyai keyakinan masing-masing, karena Indonesia itu memiliki 5 agama ya. Walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda kulit, tapi tujuan kita tetap bersatu, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kalau menurut Ibu, yang namanya kita sebagai umat Islam ya, tetap kita mempunyai satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Ibu menyikapi tentang sila-sila Pancasila Bu? Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat sampai sila kelima Bu. Bagaimana Ibu menyikapinya dengan sila-sila tersebut? Kalau kita menurut saya, menurut Ibu nih ya, kita menyikapi sila-sila dari 5 sila itu, yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita sebagai warga Indonesia ya mempunyai pri kemanusiaan, di antaranya apabila kita mempunyai keluarga, mempunyai tetangga, maka kita harus saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling nasihat menasehati. Itu yang kedua. Yang ketiga Bu ya. Yang ketiga, sila ketiga, persatuan Indonesia. Berarti kita walaupun beda suku, beda warna, beda agama, tetap kita harus bersatu memperjuangkan Indonesia ya, yang seutuhnya nih. Karena negara kita adalah negara Indonesia. Mudah-mudahan negara kita senantiasa selalu jaya apabila kita bisa bersatu. Yang keempatnya Bu, yang kerakyatan dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana Ibu menyikapinya? Kalau menurut Ibu ya, setiap apapun yang ada di Indonesia ini maka harus diawali dengan bermusyawarah. Jadi setiap sesuatu apabila diawali dengan bermusyawarah, maka insya Allah semuanya akan menjadi sempurna. Yang kelimanya Bu. Yang kelima, yang terakhir, yang keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau menurut Ibu, Indonesia ini adalah salah satu negara yang mempunyai hukum yang adil ya. Ya, kalau menurut Ibu, Indonesia itu harus mempunyai hukum yang seadil-adilnya. Jangan mempunyai hukum itu yang agak adil. Jadi kalau hukum yang adil, apabila yang salah maka harus
hukum ya. bener, Bu. Nah, Ya, bener. yang benar harus dibenarkan, jangan salah hukum cuma gara-gara perbuatan kecil dihukum. Nah itu kalau menurut saya nih ya, sebagai warga negara Republik Indonesia. Nah kalau dari dasar-dasar Pancasila ya, yang 5 itu Pancasila itu kan mempunyai lambang Bhinneka Tunggal Ika. Artinya kita walaupun kita berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, berbeda-beda kulit, tapi tujuan kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Tuh kalau menurut saya tuh ya. Bagaimana Bu Ibu menyikapi tentang Pancasila Bu di masyarakat dan aktualitas aktivitas Ibu terhadap Pancasila Bu? Yang pertama saya menyikapi Pancasila itu adalah saya memberikan, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya setiap warga Indonesia itu harus saling memberikan pertolongan ke kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika ada salah satu sahabat kita, teman kita ya enggak, yang mengurangi sesuatu, umpamanya nih kekurangan ini, kekurangan itu, maka kita sebagai warga Indonesia wajib menolong sesama ya rakyat Indonesia. Walaupun kita bukan rakyat Indonesia juga, seandainya negara tetangga kita nih ada masalah, umpamanya kita lihat sekarang di Palestina ya enggak, maka kita sebagai manusia yang mempunyai pri kemanusiaan, maka kita wajib menolong antara sesama manusia gitu. Itu mencikapi dari Pancasila. Selanjutnya Pancasila itu kan kita harus bersatu, kita harus bersatu, itu harus kompak. Yang pertama ya, apalagi sekarang nih zamannya COVID nih COVID-19, Bu. ya, makanya kita harus bersatu dalam mencegah COVID-19 ini ya. Kita harus menuruti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia supaya kita terhindar daripada COVID-19. Ini juga salah satu dari Pancasila. Ini kita bisa mematuhi peraturan-peraturan pemerintah Republik Indonesia. Ibu, terima kasih Bu ya dalam Ibu menyikapi tentang Pancasila, tentang Pancasila di masyarakat tersebut Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Diki dari mahasiswa Universitas Singapura Berbangsa Karawang, Fakultas Agama Islam, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, di sini saya ada penugasan individu tentang Pancasila, yaitu mewawancarai sekitar masyarakat atau mahasiswa sekitarnya Bang. Iya. Nah, di sini samping saya udah ada, namanya siapa Bang? Saya Mario. Nah, ada Ade Mario Fariji. Sebelumnya perkenalkan nama Abang, identitas Abang terlebih dahulu Bang. Terima kasih. Ya. Perkenalkan, nama saya Ade Mario Al-Farizi. Saya dari Universitas Mitra Bekasi. Saya masuk jurusan Fakultas Teknik Informatika angkatan tahun 2020. Udah Bang. Oke Bang ya, di sini saya udah penugasan Bang dari mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu mewawancarai Abang nih Bang tentang sila-sila Pancasila, makna-makna Pancasila itu apa Bang. Nah, sebelumnya saya ingin tanyakan dulu kepada Abang, apa itu Pancasila Bang? Pancasila Itu apa Bang menurut Abang itu? kalau menurut saya itu yang telah saya pelajari dari SD sampai saat ini. Iya Bang. Mungkin seenggaknya ada masuk dikit mah ya. Iya. Benar. Karena kan
Pancasila itu menurut saya Pancasila itu adalah arti dari kata bahasa Sanskerta ya Mbak. Ada dua arti. Yang pertama panca yang berarti dasar ya kan. Yang kedua sila Lima. yang berarti lima. 5 dasar bang ya. Ya, 5 dasar, 5 pokok, di mana 5 ini adalah 5 dasar-dasar peraturan-peraturan ya kan, paradigma di mana orang Indonesia kudu ngikutin Aku udah ngikutin bang, benar. Iya, 5 dasar. Nah, itu Pancasila menurut saya. Menurut abang itu segitu doang bang? Selebihnya masih banyak Masih karena- banyak, iya. Masih Organ, belajar, masih iya. tahap belajar. Nah langsung aja bang, saya menanyakan lagi apa pendapat abang tentang sila-sila Pancasila dari 1 sampai 5. Seperti yang pertama ini ketuhanan yang Maha Esa. Nah gimana pendapat abang tentang sila-sila tersebut bang? Dari ketuhanan yang Maha Esa ini. Untuk di permasalahan pandemi COVID-19. Nah iya bener bang, mungkin bisa jadi bang pandemi COVID-19 ini. Kalau menurut saya sih ya, cara kita untuk menerapkan sebagai rakyat Indonesia, menerapkan Pancasila di Indonesia ini, karena kan untuk saat ini kondisi kita masih pandemi ya, masih dikelilingi wabah virus corona. Nah, Kan untuk itu marilah, karena kan kita udah dijelaskan tentang Pancasila. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. di mana yang kita harus prioritaskan adalah Tuhan. Apapun permasalahannya, kita harus melaporkan segala sesuatu itu kepada Tuhan. Dimana kalau Indonesia ini berbagai macam suku, bangsa dan agama. Mana ada agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik. ya seperti kita kan kita agama Islam, kita mempunyai Tuhan Allah. Maka ketika kondisi pandemi COVID-19 pada saat ini, kita harus mendekati ya, Mengingat takorup ya kan, ya takorup ilallah, mendekat kepada Allah, karena kan barangkali mungkin ini ada ujian agar kita senantiasa beribadah, karena kan tujuan manusia hidup di dunia itu hanya untuk beribadah. Itu kita berarti ini adalah peringatan dari Allah ya kan? Maka kita harus bertakwa kepada Allah. Maka itulah disebut kita harus memprioritaskan ketuhanan yang Maha Esa di sila pertama. Kita harus beribadah, menegakkan diri. Sebenarnya bukan saat ini saja, sebelum-sebelumnya juga kita harus mengingat kepada Allah bang ya. Iya. Nah yang kedua kan ada di sisi Pancasila itu ada persatuan kemanusiaan. ya Kemanusiaan yang adil dan beradab bang. Gimana pendapat abang tentang sila-sila tersebut bang? Dari tadi udah ketuhanan Maha Esa. Nah yang kedua ini kemanusiaan yang adil dan beradab. untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa kita harus menjadi manusia ini harus beradil ya dan juga beradab? Karena kan pada hakikatnya manusia itu hanyalah makhluk yang penuh dosa. Nah, Ya kan? bang. Iya, manusia yang penuh dengan kesalahan. Maka untuk itu marilah kita sedikit demi sedikit ya kan, kita merubah kebiasaan kita yang tadinya nggak punya adab bersama manusia, yang tadinya nggak punya keadilan sesama manusia. Kita sedikit demi sedikit membangun keadilan dan keadaban. Ya untuk itu, kalau menurut saya di Indonesia, kondisi di Indonesia saat ini itu untuk masalah adil, ya emang bisa dikatakan kurang adil. Kurang adil bang ya. Bukan Iya. saya mengatakan tidak adil, Iya, tapi kurang adil. Di masa pandemi COVID-19 ini banyak yang tidak adil bang dalam pemerintahan. Betul, Nah, betul. dalam pemerintahan tersebut, contohnya aja bang nih, seperti hotel-hotel dibuka, ramainya dibuka, nah sedangkan buat pendidikan tersebut ditutup bang lewat daring. Itu apakah dimaksud dengan adil? Nah itu bang ya dimaksud dengan pemerintahan saat ini bang. Jadi kalau untuk masalah adilnya, kalau menurut saya kan kalau adil itu sesuai kebutuhan. Kalau seandainya seseorang keluarga yang tidak membutuhkan uang, mereka biasa saja. Tapi kalau seandainya dia membutuhkan uang, apapun larangannya, apapun
kondisinya, dia pasti akan mencari uang. Karena pada hakikatnya uang itu segalanya. Tapi bukan segala sesuatu itu, maksud saya segala sesuatu itu membutuhkan uang. Tapi bukan segala sesuatu itu Harus dengan uang. harus dengan uang. Nah, makanya sesuai kebutuhan. Kalau seandainya orang terus dikekang terus, ya kan, di rumah, Nah, itu dia nggak berdagang, nggak apa, nggak ini, ya maka nanti yang dipermasalahkan keluarganya. Nanti seakan-akan keluarganya nggak punya apa-apa. Maka di situ agar kita mempermudah, ya kan, kita ya harus menerapkan lah istilahnya keadilan. Keadilan ini adalah sesuai kebutuhan, dimana kalau para pekerja pasti butuhnya uang. Kalau para pelajar butuhnya ilmu, yang nggak dipermasalahkan kalau untuk saya. Karena kan kalau masalah ilmu lewat online juga bisa, lewat dari jauh juga bisa. Karena kan kita hidup bukan di zaman dahulu, kita hidup ini di zaman saat ini, zaman modern. Nah, kalau untuk uang juga bisa dicari dengan face to face, ya kan, langsung, atau juga bisa dengan online. Tapi kan kalau untuk masalah online nggak semua orang bisa, pasti ada aja orang yang nggak bisa. Bang, Maka itu kita harus meningkatkan keadilan. Disitulah keadilan sesuai kebutuhan. Seperti sila yang kedua, ya kan, yang tadi kita jelaskan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu manusia harus adil. Untuk yang beradab, ya kan, setua apapun orang itu, kita harus punya adab, ya kan. Siapapun orangnya, manusia harus meningkatkan adab. Karena al-adabu asasun najah. Adab itu adalah kunci kesuksesan. Kalau kita ingin sukses, harus punya adab. Udah Terlebih dahulu berarti Bang ya. benar. Nah, yang kedua, Tiga. sila ketiga ya. Di sila ketiga ini ada persatuan Indonesia. Nah, gimana lagi pendapat Abang tentang, ya kayak ada Bang gitu lah, tentang sila-sila Pancasila yang mengenai tentang persatuan Indonesia ini Bang. Pada masih COVID-19 ini, Masih COVID-19 Bang. kalau menurut saya nih ya, untuk persatuan Indonesia, karena kan Indonesia itu negara yang bermacam-macam suku, bangsa, dan agama, ras, ya kan. Banyak sekali Indonesia itu rakyatnya. Maka yang harus kita junjung tinggi, yang harus kita pelajari, ya ini persatuan Indonesia. Dimanapun, kapanpun, bagaimanapun kondisinya, tetap kita harus bersatu. Bersatu bukan berarti kita bersatu dalam satu keluarga, akan tetapi bersatu dalam satu kemanusiaan, ya kan, satu kerakyatan, satu kepemimpinan, satu komando. Apabila pemerintah, ya kan, memerintahkan ini itu, ya ini kita harus melaksanakan. Karena inilah yang disebut persatuan Indonesia, dimana sebagai bangsa pasti ada yang namanya ketua dan ada yang namanya rakyat, ada yang namanya presiden dan adanya rakyat itu. Maka disitulah, kenapa persatuan Indonesia masuk dalam sila ketiga, ya karena ini adalah pokok-pokok Indonesia itu harus bersatu. Seperti halnya pada saat ini ada terjadi Di Palestina Bang. bukan, karena kan ini kita membicarakan tentang COVID-19. di Indonesia. Nah, Seperti iya. adanya di Papua. Oh, Papua. Di Papua kondisi saat ini itu sedang Lagi rusuh. booming-boomingnya Bang Iya. ya. Iya Mas. Sedang ricuh terhadap tentara negara Indonesia. Kenapa? Karena Papua ingin memisahkan diri dari negara Indonesia, ya. Karena mungkin rakyat Papua dipandang sebelah mata. Ya, maka dari saat itu, maka disitulah kita harus memperkuat persatuan kita, memperkuat tali silaturahmi kita, ya kan. Apapun kondisinya, bagaimanapun kita tetap satu nenek moyang, Bhinneka Tunggal Ika, ya kan. Kita tetap satu tujuan, ya kan, kayak gitu.
menurut saya untuk masalah persatuan Indonesia, apapun kondisinya saat ini tetap bersatulah. Satu namanya. Bersatu. Dan yang keempat bang sekarang ya. Iya. Yang keempat ini bang, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, gimana lagi pendapat abang bang tentang sila-sila Pancasila tersebut? Dan dalam Pancasila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan bang. Kalau menurut saya, untuk masalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Iya bang. ya kita ini masih kondisi COVID-19 masih bang. Oh, COVID mulu ya. Iya, sekarang kan lagi masa-masa COVID-19. Iya, iya. Kita bahas aja terus bang tentang COVID-19 Iya, ini. benar. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Jadi setiap negara, setiap rakyat pasti mempunyai pemerintah, pasti mempunyai ketua. Iya. Di mana ketua ini harus bijaksana. Bijaksananya dalam apa? Dalam permusyawarah, ya kan? Permusyawaratan bang ya. Iya, dalam hasil musyawarah rakyat, persetujuan rakyat, maka terpilihlah pemerintah. Iya. Itulah, maka Indonesia ketika ingin mengganti pemerintah harus ada permusyawarah, karena bersosialisasi, berkoordinasi itu sangatlah penting. Dengan permusyawaratan seseorang bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Nah, disitulah maka kita harus mengutamakan permusyawaratan. Di mana di Indonesia ini tadi apa sila keempat? Kerakyatan. Di mana Indonesia ini bagaimana pemerintah kalau ingin maju nggak punya rakyat percuma. Rakyat juga kalau ingin maju nggak punya pemerintah, nggak punya ketua, percuma juga. Maka kita di sini hidup harus saling gotong royong dan berorganisasi, bersosialisasi, ya kan? Pokoknya berkoordinasi, segala sesuatu kita harus saling membutuhkan satu sama lain. Ada presiden, ada gubernur, bang. Nah, Ada gubernur, ada apa lagi, Ada Bang? staf-staf yang lain. Bupati, sampai RT pun itu penting bang. Nah, itulah pentingnya manusia itu harus mempunyai yang nuan-nuain. Iya, Ibarat kata benar, kalau benar. bahasa kampung itu yang nuan-nuain. Iya. Bocah nih ya, bocah kecil kalau nggak ada yang nuan-nuain, dia hidup semaunya. Iya. Maka dari situ ada yang nuan-nuain. Nah, di mana yang nuan-nuain ini kudu bijak. Ibaratnya gitu ya. Yang nuan-nuain ini kudu Bijak. harus adil. Harus segala yang dia perintahkan harus ada permusyawarah. Apakah yang dia perintahkan itu benar? Kalau seandainya pemerintah memerintahkan yang salah, pasti yang ada nanti berpecah belahan. Makanya dikatakan sila keempat, ya kan? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu. Dan yang kelima bang, ada sila kelima ini, sila yang terakhir bang ini bang ya. Iya. Yaitu keadilan bagi seluruh rakyat. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia bang ya. Gimana lagi pendapat abang nih tentang yang sila kelima ini bang, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia bang? Tadi sudah kita bicarakan sedikit ya dari sila kedua juga. Ada tentang keadilan Kemanusiaan Dimana- yang beradab ya. dimana yang kelima juga sila kelima Tentang keadilan tersebut. tentang keadilan tersebut. Keadilan bagi sosial. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia hidupnya pasti ada yang kaya, ada yang miskin. Nah. Seseorang itu pasti hidup ada yang kaya, ada yang miskin. Bukan hanya kita hidup bukan di negara Singapura, Amerika yang hidupnya kaya. Iya, Mesir, ya Arab, Ya, Mesir, Arab yang hidupnya kaya. Tapi nggak selalu setiap orang itu kaya, pasti ada miskinnya. Nggak setiap orang miskin itu miskin, pasti ada kayanya. Nah, maka disitulah rakyat Indonesia berhak berperilaku adil, berhak menerima keadilan dari pemerintah setempat, memperlakukan rakyatnya itu harus apa? Dengan adil. Adil ini bukan semacam dia seandainya kita mengambil contoh dari sistem kekeluargaan. Iya. Pasti ada adik, ada kakak. Seandainya kalau adik minta uang kepada orang tua,
pasti dikasih goceng. Ya, kalau seandainya kakak minta ke orang tua, pasti dikasihnya Lebih besaran. lebih besar. Iya. Apa 10.000. Kalau seandainya kakak dan adik dibagi sama Sama rata itu. itu yang dinamakan bukan adil. Iya benar. Karena kan adil ini adalah sesuai kebutuhan. Kalau si adik kebutuhannya paling cuma jajan. Jajan. Kalau seandainya si kakak kebutuhannya apa lagi? Apa beli pulsa, Jajannya. apa beli pakaian, apa Iya, beli buku buku. Maka setiap orang itu pasti mempunyai kebutuhannya masing-masing. Maka disitulah pemimpin harus berperilaku adil sesuai kebutuhan. Kalau seandainya melihat rakyatnya nggak berperilaku adil, melihat rakyatnya miskin, kelaparan, inilah yang disebut tidak adil. Iya bang. Karena banyak orang kaya itu hidupnya berlebihan, sedangkan orang miskin hidupnya kekurangan. Harusnya yang berlebihan diturunkan sedikit, bagikan uangnya kepada yang miskin, Yang membutuhkan. nah yang membutuhkan. Inilah yang disebut Keadilan. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial. Apa Sosial. sih sosial itu? Dimana tentang masalah-masalah Iya. dalam kehidupan, apapun kehidupannya, apapun materi, meskipun fisik, meskipun apalah yang hidup, itu Nah, mungkin bang tadi sudah abang jelaskan tentang dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat sampai kelima itu cukup sangat jelas bang, sangat jelas dan padat bang. Mungkin terima kasih banyak bang dalam waktunya. Kalau saya mengganggu waktu istirahat abang, Gak apa-apa. iya nggak apa-apa nggak apa ya. Untuk pelajaran. Iya. Terima kasih kepada Kak Ade Marip Alparigi atau Abang Ade Marip Alparigi dari mahasiswa mana bang? Universitas Mitra Karya. Dari mahasiswa Universitas Mitra Karya Bekasi. Terima kasih bang nih bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, kembali lagi dengan saya Ahmad Diki. Di sini saya akan sedikit menyimpulkan tentang sila-sila Pancasila. Dari kalangan-kalangan masyarakat sudah banyak menjelaskan atau masih banyak yang memahami tentang sila-sila Pancasila. Jadi Pancasila menurut 5 dasar, yakni dijadikan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. 5 nilai tersebut meliputi nilai kehidupan, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pancasila merupakan satu kesatuan. Sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa. Memegang posisi kunci dalam Pancasila karena memiliki cakupan paling luas. Alasannya adalah dorongan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Seorang otomatis menentukan kualitas kemanusiaan seorang di berbagai bidang. Dengan kata lain, sila pertama meliputi sila kedua meliputi sila ketiga meliputi sila keempat, dan sila keempat meliputi sila kelima. Sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai ketuhanan sila 1 yang meliputi sila 2. Sila 2 meliputi sila 3, sila 3 meliputi sila 4, sila 4 meliputi sila 5. Masyarakat menjalankan perintah agama dan menunjukkan tinggi nilai-nilai keimanan atau kemanusiaan, menjadikan keagama sebagai basis untuk membangun persatuan dan kedamaian, menghargai perbedaan secara demokrasi dan berupa mensejahterakan kehidupan sesama. Baik, sila kedua adalah terdapat nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, seluruh manusia diperlukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sama derajatnya, sama haknya, dan sama kewajibannya, dan tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan golongan. Dan sila ketiga, Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia, mengandung nilai persatuan yang dimiliki bangsa Indonesia
didasarkan pada nilai ketuhanan kemanusiaan yang menekankan pada kesejahteraan bersama berdasarkan sikap saling membantu. Dan sila keempat mengandung sila nilai kerakyatan, pengambilan suatu keputusan dalam musyawarah dilandasi nilai-nilai religius yang berbeda-beda, dan mengedepankan sikap yang humanis dan menghargai perbedaan dan pendapat, mementingkan kepentingan bersama. Dan sila kelima, di sila kelima ini mengandung nilai keadilan. Terciptanya suatu keadilan harus disertai atas ketuhanan yang berkemanusiaan, diperilaku dan menginginkan persatuan dari hasil kebijaksanaan yang demokratis. Jadi kesimpulannya adalah kita harus memahami Pancasila secara utuh. Setiap sila dan Pancasila saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Menghilangkan satu sila berarti mencebik kebutuhan. Pancasila rusaklah tata hukum di Indonesia. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya jelaskan secara singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.